Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan menampilkan hasil presentasi kami pada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan dengan tema karya monumental umat Islam dalam Iptek. Kami akan menampilkan pada tokoh Ibnu Sina. Perkenalkan, saya Danda Saputra dengan NIM 230304289. Saya Zikri Mulia Syaban dengan NIM 230304291. Saya Vela dengan NIM 230304112. Baik, untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang profil Ibnu Sina. Ibnu Sina atau dalam dunia barat dikenal sebagai Afisna, lahir di Afshana dekat Bukhara pada tahun 980 Masehi. Sejak kecil Ibnu Sina menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Kemudian memasuki usia 21 tahun, Ibnu Sina mulai aktif menuliskan pemikirannya. Tidak kurang dari 240 karya mencakup berbagai bidang mulai dari matematika, fisika, astronomi, musik, dan puisi telah dia hasilkan. Ibnu Sina memiliki kontribusi berbesar dalam kemajuan bidang kedokteran dan berbagai cabangnya. Dia telah melakukan penelitian besar dan mendapatkan penemuan penting yang diabdilkan oleh sejarah kedokteran. Berikut ini penemuan Ibnu Sina di bidang kedokteran. Nah, yang pertama, dalam cara pengobatan. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. Yang kedua, dalam mengobati orang yang tercekik kerongkongannya. Ibnu Sina membuat penemuan dari pipa udara yang terbuat dari emas dan perak, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan diteruskan ke kerongkongan untuk mengobati orang yang tercekik dan sulit bernapas. Yang keempat yaitu dalam mengobati penyakit dalam. Ibnu Sina dapat membedakan antara mulas pada ginjal dan mulas pada lambung. Dia juga mampu membedakan antara peradangan paru-paru dengan peradangan pada selaput otak. Dia adalah orang yang pertama kali mendiagnosa secara akurat antara peradangan pada paru-paru dan pembegakan pada hati. Selain itu, dia juga yang pertama kali berhasil mengobati kram pada perut yang disebabkan oleh faktor psikologis. Baik, selanjutnya pengobatan penyakit khusus wanita. Ibnu Sina telah mengetahui hal ini sejak manusia itu belum mengenal mikroskop, di mana Ibnu Sina sudah menjelaskan tentang kemandulan, terus membicarakan tentang demam yang disebabkan oleh nifas, disebabkan oleh aborsi, dan Ibnu Sina juga sudah membicarakan masalah tertutupnya saluran pada alat kelamin wanita. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani, NIM 230304161. Baiklah, yang ke-12 pengobatan tumor. Ibnu Sina berhasil melakukan diagnosa pada tumor kanker, dan dia adalah orang yang pertama kali menemukan adanya tumor otak. Yang ke-13 metode pembiusan. Ibnu Sina merupakan dokter yang pertama kali menggunakan obat bius dalam melakukan pembedahan dengan memanfaatkan obat-obat herbal. Materi selanjutnya yaitu mengenai dampak bagi dunia. Karya penting dari Ibnu Sina itu seperti kitab Al-Syifa atau buku tentang penyembuhan. Ada beberapa dampaknya bagi dunia, diantaranya yang pertama, menjadi standar pendidikan kedokteran di dunia Islam dan menjadi referensi utama di universitas-universitas besar seperti di Baghdad, Kairo, dan Andalusia. Kedua, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard of Cremona pada abad ke-12, Al-Qanon menjadi buku ajar wajib di universitas medis Eropa seperti Montpellier dan Bologna. Saya Alma Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, bahwasanya Ibnu Sina itu adalah merupakan tokoh Muslim yang berperan memiliki kontribusi besar dalam sejarah peradaban ilmu Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Nah, khususnya itu di bidang kedokteran. Sejak usia muda, ia telah menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa dan menghasilkan berbagai karya monumental yang berdampak besar bagi dunia maupun Eropa. Salah satu karyanya yaitu Al-Qanon fi al-Tibb. Nah,
ini tuh menjadi rujukan utama dalam dunia medis selama berabad-abad. Kemudian Ibnu Sina ini tidak hanya menyusun teori, tetapi juga melakukan berbagai penelitian dan inovasi praktis yang masih relevan sampai saat ini. Demikian hasil presentasi kami. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.